Pemirsa, peredaran 341 paket sabu dengan berat 402 kg digagalkan di Sukabumi, Jawa Barat. Sabu dikemas berbentuk seperti bola dan dikirim melalui jalur laut oleh jaringan asal Iran. Inilah paket sabu yang dikemas berbentuk bola yang diungkap Satgas Khusus Merah Putih Bareskrim Polri di Perumahan Taman Anggrek, Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Barang bukti yang disita sebanyak 341 paket sabu dengan berat 402 kg. Ratusan paket sabu ini dikirim oleh jaringan internasional asal Iran melalui jalur laut yang berlabuh di Pelabuhan Ratu. Dari pengungkapan ini, 6 pelaku ditangkap yang terdiri dari 3 anak buah kapal, 1 kapten kapal, dan 2 lainnya yang turut membantu menyiapkan rumah dan pengantaran paket sabu. Jadi modus yang dilakukan oleh sindikasi ini adalah melakukan transaksi ship to ship. Jadi dari kapal yang ada di pelabuhan internasional, kemudian dipindahkan menggunakan kapal nelayan dan masuk melalui jalur pantai. Apabila kita rupiahkan, maka saat ini dengan nilai pasar yang ada kurang lebih sekitar 1 miliar per kilo, maka total kurang lebih 480 miliar rupiah. 6 pelaku yang seluruhnya warga negara Indonesia ini dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Mahathir Muhammad, Ade Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, selengkapnya terkait penggagalan peredaran 341 paket sabu dengan berat 402 kg di Sukabumi, sudah bergabung bersama kami Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Kombes Pol Awi Setiono. Selamat sore, Pak Awi. Selamat sore, Mas Jaki. Pak Awi, boleh dijelaskan terlebih dahulu, Pak, bagaimana sebenarnya kronologi pengungkapan dari kasus ini, Pak? Betulkah sebelumnya juga petugas sudah melakukan pengintaian beberapa waktu, Pak? Iya, betul. Memang kasus ini memang pengembangan dari pengembangan dari Banten, dari Satgas Khusus Polri Merah Putih mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya di daerah Sukabumi jadi transaksi narkotika jenis sabu dari ship to ship. Jadi peredarannya itu dengan metode dari kapal ke kapal melalui transaksi di laut lepas di zona ZEE di Samudra India. Kemudian dari situ tim bergerak melakukan penyelidikan dan membuntuti ada beberapa kapal, dan dari situ akhirnya kita ketemukan pertama kali ada barang bukti 2 kilogram, selanjutnya dari situ kemudian dikembangkan akhirnya didapatkan 2 TKP. Yang pertama TKP di Pelabuhan Ratu, kemudian yang kedua TKP di Sukaraja, Sukabumi. Baik, Pak, berapa jumlah tersangka yang diamankan dan juga apakah ini termasuk jaringan, Pak? Oh, kalau untuk tersangka memang sementara ini kita masih pengembangan dan sudah kita amankan ada 6 orang. Kemudian memang untuk jaringan ini terindikasi jaringan internasional karena memang jalurnya jalur laut lepas pantai di jalur barat pantai Samudra India, kemudian masuk ke Indonesia, kemudian mereka dilepas pantai, kemudian diambil melalui kapal dari ship to ship itu. Jadi ada kru yang dari darat yang mengambil melalui kapal, menjemput di kapal besar yang ada di tengah lautan. Baik, Pak Awi, rencananya barang haram tersebut akan didistribusikan ke wilayah mana saja, Pak? Apakah seluruhnya hanya di wilayah Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi, ataukah ada wilayah Jawa Barat lainnya yang menjadi tujuan dari para tersangka untuk mendistribusikan barang itu, Pak? Yang jelas kita sudah mengidentifikasi terkait dengan penyelidikan barang ilegal ini, barang
berbahaya ini. Tentunya dari hasil penyelidikan itu, sementara kita dapatkan memang penyusupannya melalui daerah Banten, kemudian daerah Sukabumi sendiri melalui Pelabuhan Ratu. Untuk pengembangannya, penjualannya kemana saja tentunya ini tim masih bergerak dan kami mohon waktu karena tim masih mengembangkan ini. Semoga nanti ke depan juga kita bisa mengungkap sampai sejauh mana jaringan ini masuk ke Indonesia. Baik, Pak Awi, apakah ada track record atau rekam jejak adanya pendistribusian sebelum ini, Pak? Dan berapa jumlahnya? Ya, yang terakhir tanggal 22 Mei 2020 telah diungkap di wilayah Polda Banten sebesar 821 kg ya. Beberapa waktu yang lalu kita ungkap. Dan ini sama jaringan internasional kita kembangkan. Kemudian informasi terakhir, mereka masuk melalui Pelabuhan Ratu. Modusnya seperti apa saja, Pak? Apakah memang selama ini menggunakan modus bola seperti ini atau seperti apa, Pak? Ya, tentunya mereka akan mencari titik-titik lemah mana pengawasan pantai yang ada di lepas pantai Laut Indonesia yang sangat luas ini. Dan dari situlah mereka berusaha mengelabui anggota-anggota di lapangan. Dan alhamdulillah, berkat jaringan-jaringan dari kepolisian terkait dengan peredaran gelap narkoba ini, tim Satgas Polri Merah Putih bisa mengungkap ini. Baik, Pak, total nilai rupiah dari barang bukti yang diamankan mencapai berapa, Pak? Kalau rupiah memang cukup menggiurkan ya, Mbak ya. Namun kami mungkin lebih menguatkan terkait dengan korban yang diakibatkan peredaran sabu ini. Karena memang 1 kilogram sabu itu bisa digunakan 4.000 orang, sehingga kalau kita bisa bicarakan dengan mengungkapan 402 kilogram ini, berarti Polri sendiri bisa menyelamatkan 1.608.000 jiwa. Kalau memang rupiah tadi sudah disampaikan seperti pemberitaan yang terdahulu. Baik, Pak, apa upaya ke depan pihak kepolisian agar tidak ada lagi pendistribusian narkoba dengan jumlah yang cukup fantastis ini, Pak? Ya tetap ya, kita akan mengawasi jalur-jalur tikus, jalur-jalur lepas pantai yang lemah pengawasannya. Tentunya Satgas Sus Merah Putih maupun Direktorat Narkoba di seluruh jajaran Indonesia ini sudah menjadikan TO, sudah diberikan sinyal bahwasanya masih masifnya peredaran ini. Tentunya kita terlalu siap siaga untuk melakukan pengawasan-pengawasan di lepas pantai. Baik, Pak Awi, tadi Anda katakan bahwa kasus ini dari pengembangan kasus yang belum lama terjadi di Banten, Serang Banten, Pak ya. Artinya memang sindikat ini sudah melakukan aksinya 2 kali begitu. Apakah semuanya memang keterkaitan ini hanya dilakukan oleh warga negara asing saja, ataukah ada dibantu warga negara Indonesia juga, entah itu perannya sebagai kurir atau lain sebagainya, Pak? Patut diduga karena memang ini jaringan internasional ya, tentunya mereka yang dari luar negeri juga akan melibatkan orang-orang dalam negeri. Dan ini dari pengungkapan juga memang sudah membuktikan bahwasannya ada beberapa yang kita tangkap dari warga negara asing, kemudian dari dalam negeri sendiri. Tentunya ini juga jaringan internasional yang kita harus ungkap, dan kiranya juga kita harus bersabar karena tim masih bekerja sampai kita tuntaskan kasus ini. Pak Awi, kalau untuk pengungkapan kasus ini sendiri, sebelumnya ini kan katanya ada sempat transaksi begitu di tengah laut dengan kapal ke kapal begitu, Pak? Betul begitu, Pak? Yang jelas ini tadi disampaikan bahwasanya untuk metodenya kan ship to ship ya. Jadi kapal asing ini berhenti di tengah laut, kemudian ada kapal dari darat menuju ke laut mengambil barangnya, dari itulah kemudian dibawa ke daratan, kemudian disimpan. Nah, kemudian dari penyimpanan inilah kita akan mengendus terkait adanya pergerakan mereka, kemudian tim melakukan penangkapan dan sehingga kita bisa kumpulkan ada 2 TKP sampai 402 kg tersebut. Tentunya transaksi-transaksi inilah juga nantinya kita akan telusuri sampai kemana ini ujungnya, sampai ke pengedar-pengedar di dalam negeri ini.
Baik, Pak Awi, terkait dengan rumah sewaan yang memang sempat disewa untuk menjadi markas, katakanlah begitu, sindikat ini di Sukabumi, Pak, apakah sudah diperiksa, Pak? Dan dengan tetangga-tetangga dari rumah yang sewaan tersebut, apakah sudah dimintai keterangan, Pak? Masih didalami, karena memang sementara kan rumah kosong yang disewa, tentunya nanti akan didalami sejauh mana keterlibatan orang-orang termasuk pemiliknya. Baik. Dengan banyaknya jumlah barang bukti yang disita ini, Pak, apakah ini menandakan kalau jaringan narkoba masih bisa leluasa mendistribusikan barangnya ke Indonesia, Pak? Ya, itulah fungsinya kita, kepolisian, khususnya Direktorat Narkoba di seluruh jajaran Indonesia untuk melakukan pengawasan-pengawasan termasuk ya tadi peredaran-peredarannya. Dan kita akan selalu mengungkap peredaran-peredaran barang-barang berbahaya ini. Baik, Pak Awi, terakhir Pak, ini kan kita lihat sindikat internasional ini beroperasinya kemarin di Serang, Banten, kemudian hari ini juga ada di Pelabuhan Ratu. Apakah khusus hanya Pulau Jawa saja yang menjadi target operasi mereka, ataukah memang sudah ada indikasi di wilayah-wilayah lain, Pak, yang sudah berhasil dipetakan? Kalau untuk penyebaran barang terlarang ini tentunya kita tadi saya sampaikan ini masih dalam proses pengembangan, harap bersabar, tentunya nanti kita akan ungkap sejauh mana barang-barang ini yang sudah menyeberang sampai di Indonesia. Sementara ini sudah kita bisa ungkap, yang pertama 22 Mei yang 821 kg itu, kemudian ini yang kedua di Sukabumi 402 kg, dan tentunya kita berikan kesempatan untuk tim, karena tim masih bekerja ini untuk mengembangkan kasus ini sampai sejauh mana ini barang peredarannya di Indonesia, khususnya yang peredaran jalur internasional ini. Baik. Pak Awi, terima kasih banyak atas waktunya, dan mohon maaf Pak, tadi sempat ada kesalah penyebutan pangkat dan harusnya Brigjen Pol Awi Setiono. Terima kasih Pak, selamat sore.